Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Nur Fitri, NIM 1903040013. Di sini saya akan mempraktikumkan praktikum 8, yaitu pemrograman shell. Percobaan yang pertama yaitu profil. Kita akan melakukan file base profile dijalankan pada home directory pemakai yang login. File base profile adalah hidden file, yaitu sehingga untuk melihatnya gunakan opsi A pada instruksi ls. Kemudian pada percobaan kedua yaitu menggunakan Future History Base, yaitu yang pertama base shell menyimpan history perintah yang digunakan sebelumnya. Anda dapat mengakses history dalam beberapa cara. Cara paling mudah adalah menggunakan panah atas, maka perintah sebelumnya akan ditampilkan. Berikutnya, berikan base shell beberapa perintah untuk diingat, masukkan perintah berikut dan tekan enter pada setiap baris, yaitu melakukan cd ls strip l garis miring etc ls strip l, kemudian wamai wu. Kemudian yang untuk memeriksa apakah perintah ini ditambahkan pada history, dapat menggunakan perintah history untuk melihat semua perintah yang pernah dimasukkan. Kita setiap step demi step kita melakukan percobaan tersebut, yang kemudian dilanjutkan pada percobaan ketiga yaitu mengubah Future History Base, yaitu pindah ke command line terminal /tty2 dengan menekan ctrl ditambah alt ditambah F2 dan login ke terminal sebagai user. Base shell akan menyimpan perintah history meskipun telah logout dan login kembali. File base history menyimpan file history yang terdapat pada home directory. Kemudian lihat beberapa baris pada file base history dengan ketik file.base history dan tekan enter. File ini bukan file yang up to date. Ketik history dan tekan enter, maka akan terlihat baris terakhir adalah perintah history dan baris sebelumnya adalah tile.base history. Perintah history bersifat up to date karena disimpan pada memory system, yaitu perintahnya history. Ketik perintah berikut, yaitu mengetik echo, 2, ini perintah saya, pakai kutip. Logout dan login kembali sebagai user yang sama. Ketik history dan tekan enter, maka perintah echo, ini perintah saya, akan berada pada baris terakhir. Lihat file base history, maka perintah tersebut akan terdapat pada file base history. Ketik history flash untuk melihat perintah history terakhir pada screen. Tekan spacebar untuk melihat file lebih banyak. Untuk keluar tekan key. Kemudian mengikuti langkah-langkah berikutnya. Untuk melihat berapa banyak perintah history yang ada pada file ketik berikut dan output yang keluar serupa di bawah ini. Output menunjukkan bahwa 1000 perintah history disimpan pada file history. Untuk melihat jangkauan limit perintah history digunakan variabel hissize. Untuk melihat jangkauan history, ketik sebagai berikut. Set garis lurus grep hissize. Bila ingin memperbesar jangkauan file history, maka ubahlah variabel hissize pada script startup yang disebut basrc pada home directory. Kemudian logout dan login kembali sebagai user yang sama. Lihat perubahan variabel hissize. Kemudian ketikkan perintah history beberapa kali, maka perintah ini akan disimpan pada base history meskipun yang diketikkan perintahnya sama. Anda dapat melakukan konfigurasi base agar tidak menambah perintah ke history jika perintah yang diketikkan sama dengan sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan menambahkan variabel hisControl dan diberikan nilai ignore dubs pada field basrc. Logout dan login kembali sebagai user yang sama. Ketikkan history beberapa kali dan perhatikan berapa kali history muncul. Percobaan 4. Mengubah from shell. From base shell dikonfigurasi dengan men-setting nilai variabel PS1 selain menampilkan string static sebagai from.
Anda dapat menampilkan menjadi dinamis. Contohnya, apabila ingin menunjukkan current directory atau current time, ketik ps1 sama dengan kutip 1 garis miring t.2 kutip 1 dan tekan enter untuk menampilkan waktu sistem dalam format 24 jam sebagai prompt base. Format dalam HH.2mm.2ss. Untuk menampilkan format 12 jam dengan indikator AM dan PM, ketik sebagai berikut. PS1 sama dengan kutip garis miring T.2 kutip. Kebanyakan orang menginginkan prompt base menampilkan current working directory. Direktori dapat ditampilkan dalam bentuk keseluruhan path atau hanya nama direktori. Karakter garis miring W menampilkan hanya nama direktori. Jika current directory adalah home directory, maka tampil prompt. Kemudian ada beberapa prompt base lain yang dapat diubah, yaitu PS2, PS3, dan PS4. Prompt PS2 digunakan sebagai prompt sekunder untuk melihat bagaimana penggunaannya. Ketik echo, echo, hello, atau tanpa diakhiri penutup quote, dan tekan enter. Simbol lebih besar dari akan muncul. Hal ini memberitahukan bahwa bus menunggu Anda menyelesaikan perintah. Ketik penutup quote dengan kutip dan tekan enter. Perintah ini akan menyelesaikan prompt PS2, ketik hello, muncul diikuti dengan prompt PS1 pada baris baru. Setelah melakukan percobaan-percobaan dan mengikuti langkah-langkahnya, kemudian kita akan melakukan percobaan 5, yaitu menambahkan otomatisasi ke prompt cell. Yang pertama, pastikan Anda berada di home directory, yaitu CD. Kemudian, buatlah skrip sederhana untuk mengurut daftar file. Anda dapat menggunakan text editor, tetapi karena hanya satu baris, gunakan perintah echo untuk membuat file. Kemudian, buatlah file script di atas menjadi file executable. Kemudian, jalankan program sorter di atas setiap sel bus menampilkan prompt PS1. Untuk melakukannya, buatlah variabel prompt command, di mana nilainya adalah nama dari program sorter. Apabila Anda tidak menginginkan sel bus menampilkan file terurut sepanjang waktu, Anda tidak perlu menambahkan variabel prompt command sama dengan garis miring sorter pada file konfigurasi seperti bus rc. Bila Anda ingin bus berhenti menjalankan program sorter, maka ketikkan variabel prompt command sama dengan dan tekan enter atau logout dan login kembali, yaitu menuliskannya prompt underscore command sama dengan. Kemudian percobaan yang keenam, membuat base script dan menjalankannya. Yang pertama, membuat file p1.sh, yaitu yang kedua mengubah program menjadi executable, yang ketiga menjalankan script, yang keempat konvensi dalam pembuatan script cell dinyatakan sebagai tanda panah, tanda pagar, tanda seru, garis miring bin, garis miring base. Tambahkan pada file p1.sh konvensi pada tersebut, yaitu buatlah file p2.sh. Kemudian yang keenam, menjalankan beberapa program shell dalam satu baris instruksi yang dipisahkan dengan tanda cat p1.sh titik 2 cat p2.sh. Pada percobaan 6, job control. Yang pertama, proses foreground, yang kedua proses background, yang ketiga setiap job mempunyai PID yang tunggal atau unik untuk melihat jobs yang aktif. Yang keempat, buatlah file props.sh. File ini tidak akan pernah berhenti kecuali ditekan ctrl min check. Buatlah file props atau props.sh menjadi executable. Jalankan program
akan ditampilkan kata halo setiap 10 detik. Untuk keluar program, tekan Ctrl+C. Kemudian percobaan 8, manipulasi stack untuk direktori. Yang pertama, instruksi dirs digunakan untuk melihat stack direktori. Pada output hanya ditampilkan direktori. Yang kedua, membuat 3 buah direktori. Yang ketiga, instruksi dirs digunakan untuk melihat stack direktori. Pada output hanya ditampilkan direktori home. Kemudian terakhir percobaan 9, alias. Alias adalah mekanisme untuk memberi nama alias pada satu atau kelompok instruksi. Untuk melihat alias yang sudah terdaftar pada sistem, yaitu kita dapat mengetik alias. Yang kedua, membuat beberapa alias. Kita mengetikkan alias spasi del sama dengan kutip rm spasi strips i kutip. Kemudian baris bawah alias h sama dengan kutip history kutip. Kemudian yang ketiga, gunakan instruksi hasil alias. Kita mengetikkan ls, kemudian baris baru del hasil, kemudian baris baru h, garis lurus more,
Untuk menghapus alias, gunakan instruksi unalias atau unalias. Ketikkan unalias del, kemudian paling bawah kita mengetikkan del files atau del files. Sekian dari beberapa percobaan atau langkah-langkah dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah dalam melakukan presentasi. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.